Engkau gembala yang baik, kau menuntut hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat-Nya dan kemurahan-Nya telah memberi kesempatan bagi kita kembali untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu disertai dengan kesaksian. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Sebab itu kita berdoa dan dengan kerendahan hati kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita untuk memulihkan segala sesuatunya. Hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga dipulihkan, berkat berkelimpahan menjadi bahagian kita tentunya. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu. Pasal yang ke-11 ayat 1, kita masih berada di ayat yang pertama. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepada aku sebatang bulu, seperti tongkat mengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Adapun alat pengukur yang digunakan ialah sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Jelas ini menunjuk kepada firman Allah. Sebab perasaan dan pikiran hati manusia, bahkan pandangan dan pengertian manusia, tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur untuk perkara di atas dan untuk perkara rohani atau perkara ilahi, selain firman Allah yang kekal sebagai alat pengukur yang sejati. Puji Tuhan. Adapun 3 hal yang diukur oleh tongkat atau bulu pengukur: 1, bait suci Allah; 2, mezbah; 3, mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, sekarang kita akan melihat yang ketiga yang diukur oleh Tuhan ialah, hal yang ketiga yang diukur oleh Tuhan ialah mereka yang beribadah di dalamnya. Mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Saudara, keluarga Allah, itulah sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon. Oleh karena kemurahan dari Tuhan, kita boleh berada di hadapan tahta kasih karunia dan beribadah di dalamnya. Tetapi saya sebagai gembala sidang dengan tandas mengatakan sore ini, jangan sampai ibadah kita tidak masuk dalam ukuran Tuhan. Tetapi mari supaya ibadah ini masuk dalam ukuran Tuhan. Amin. Maka kita awali dulu dari Keluaran pasal 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, silakan. Musa diutus Tuhan. Ya. Lalu firman-Nya, Ya. bukankah aku akan menyertai engkau? Ya. Inilah tanda bagimu, Ya. bahwa aku yang mengutus engkau. Puji Tuhan. Terus? Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, Ya. maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudara, apabila Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka mereka akan beribadah kepada Allah di gunung Horeb, atau disebut juga dengan gunung Sinai. Amin. Keluaran 19 ayat 16 sampai Keluaran 19. Kita lanjut memperhatikannya, membuktikan apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Musa di dalam Keluaran 19 ayat 16 dan 18. Keluaran 19 ayat 16 dan 18, silakan. Demikian firman
Tuhan. Ya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, Ya. pada waktu terbit fajar, Ya. ada guruh dan kilat dan awan padat Ya. di atas gunung. Terus? Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, Ya. sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, Dengan asap atau awan padat. Terus? karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Atau kilat, guru dan kilat. Terus? Asapnya membubung seperti asap dari dapur, Terus? dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Ya. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Puji Tuhan. Terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, Tuhan turun ke atas gunung Horeb disertai dengan 3 hal. 1, ada guru dan kilat atau api. 2, awan padat atau asap di atas gunung. 3, bunyi sangkakala yang sangat keras. Amin. Kesimpulannya, Tuhan turun di atas gunung. Tuhan turun di atas gunung Sinai atau gunung Horeb dengan keadaannya sebagai Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita lihat dulu ketiga pribadi ini, antara lain ada guru dan kilat atau api, menunjuk Allah Roh El Kudus sesuai dengan Wahyu 4 ayat 5. Kemudian 2, awan padat atau asap, menunjuk Allah Bapa sama dengan Tuhan. 3, sangkakala, menunjuk Allah Anak sama dengan Yesus. Jadi Allah hadir di atas gunung Sinai atau gunung Horeb dengan keadaannya sebagai Allah Trinitas, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Imam besar perjanjian baru. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, biarlah kiranya ibadah pelayanan kita di bumi ini bayangan dan gambaran dari ibadah di surga. Terus? Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Iya. Terus? Ketika ia hendak mendirikan kemah. Iya. Ingatlah, demikian firman-Nya. Terus? Bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu Iya. di atas gunung itu. Di gunung Horeb, di gunung Sinai. Ini tentang ibadah. Selanjutnya, dari atas gunung Horeb itulah, ya, selanjutnya dari atas gunung Horeb, gunung Sinai, itulah Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membangun kemah atau tabernakel menurut contoh dan model yang diperlihatkan atau yang ditunjukkan Allah kepada Musa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya, dari atas gunung Sinai atau gunung Horeb, Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membangun kemah atau tabernakel menurut contoh dan model yang diperlihatkan Allah kepada Musa. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan demikian kita boleh menjalankan ibadah di bumi yang bagaikan gambaran dan bayangan dari ibadah di surga. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Adapun tabernakel terdiri dari 3 daerah. Yang pertama, daerah halaman. Puji Tuhan. Daerah halaman, coba 3 dimensi. Ya, ya, ini halaman. Ya. Yang pertama, halaman. Berarti setelah percaya, selanjutnya langkah pertama ialah bertobat. Selanjutnya, setelah percaya, saudaraku, setelah percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya langkah pertama ialah bertobat. Bertobat. Sama dengan mezbah korban bakaran. Puji Tuhan, ini sama dengan mezbah korban bakaran. Langkah kedua ialah baptisan air. Sama dengan kolam pembasuhan. Langkah ketiga ialah
dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, sama terkena kepada pintu kemah. Terkena kepada pintu kemah. Puji Tuhan. Coba 3 Dena. Ya, Dena. Ya. Puji Tuhan. Ya, langkah pertama setelah percaya, langkah pertama bertobat, terkena kepada mezbah korban bakaran. Langkah kedua, saudaraku, di langkah kedua ialah baptisan air, terkena kepada kolam pembasuhan. Langkah ketiga dipenuhkan Roh Kudus, terkena kepada pintu kemah. Puji Tuhan. Amin. Kesimpulannya, daerah halaman merupakan asas-asas pertama atau dasar dari ajaran tentang Kristus. Tetapi saudaraku, daerah halaman itu merupakan asas-asas pertama atau dasar dari ajaran tentang Kristus. Itu baru asas-asas pertama. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Ya, itu baru asas pertama. Daerah halaman itu asas pertama. Terus? Dari ajaran tentang Kristus. Iya. Terus? Dan beralih kepada perkembangan Ya. yang penuh. Terus? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan Ya. dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Iya. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Terus? Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, Ya. penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Puji Tuhan. Setelah mengenal asas-asas pertama, selanjutnya harus beralih kepada perkembangannya yang penuh, yaitu berada di daerah yang kedua, yakni ruangan suci. Puji Tuhan. Memang orang yang percaya dan bertobat selanjutnya mengalami pembasuhan air, kemudian dipenuhkan Roh Kudus. Di situ banyak mengalami mukjizat, yang sakit sembuh, kemudian terjadi banyak tanda-tanda mukjizat, terjadi pengusiran setan. Setan-setan diusir lewat penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan sesuai dengan ayat 2 tadi. Puji Tuhan. Tetapi itu baru merupakan asas-asas pertama. Artinya harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Dengan lain kata, berada pada ruangan suci. Tidak boleh bertahan pada asas pertama. Puji Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Lanjut, langkah pertama, bertobat, terkena kepada mezbah korban bakaran. Puji Tuhan. Langkah kedua, pembasuhan air, terkena kepada kolam pembasuhan. Puji Tuhan. Langkah ketiga, dipenuhkan Roh Kudus, terkena kepada pintu kemah. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, itu baru merupakan asas-asas pertama. Dasar tentang kebenaran tentang Kristus. Berarti harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Itulah daerah yang kedua, ruangan suci, atau disebut dengan tempat pengudusan. Puji Tuhan. Amin. Saudara, di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. Di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. Tuhan, 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mezbah dupa. Di dalam ruangan suci, dalam kurung tempat pengudusan terdapat 3 macam alat. 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mezbah dupa. Saudara, 3 macam alat ini menunjuk 3 macam ibadah pokok. Ya, menunjuk 3 macam ibadah pokok antara lain. 1, meja roti sajian menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan dengan firman Allah dan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. 2, pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian Roh Kudus. Disertai dengan kesaksian Roh Kudus. 3, mezbah dupa menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan.
menunjuk kepada ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Amin. Ibrani 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Beribadah itu harus disertai dengan hati yang tulus ikhlas. Terus? Dan keyakinan iman yang teguh. Ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terus? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Dari apa yang telah kita baca, dari apa yang telah dibaca, kita menemukan 3 kata, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Pada ayat 22 ada kata iman, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Amin, saudaraku. Haleluya. Sama dengan dibasuh oleh air dan firman. Hati nurani kita dibasuh oleh air dan firman. Kemudian pada ayat 23 ada kata pengharapan, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Puji Tuhan, menunjuk kepada ketekunan dalam ibadah raya minggu. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, pengharapan ini penting sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan ini penting sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, pada ayat 24 ada kata kasih. Ada kata kasih menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Saudara, kalau kita hidup di dalam kasih, maka kasih itu akan mendorong kita satu dengan yang lain untuk saling mengasihi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, 3 macam ibadah pokok. Coba judulnya baca. Ketekunan. Nah, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Terus? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ya. Dan semakin giat Ya. melakukannya. Puji menjelang Tuhan. hari Tuhan yang mendekat. Dan selanjutnya janganlah kita menjauhkan dari 3 macam ibadah pokok tersebut. Jangan kita menjauhkan diri dari 3 macam ibadah pokok tersebut seperti dibiasakan oleh orang lain. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, maka selayaknya lah kita menjunjung tinggi 3 macam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saling menasihati, saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Selayaknya lah kita menjunjung tinggi 3 macam ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok ini. Jangan sampai kita menganggap enteng, jangan sampai kita menganggap kecil 3 macam ibadah pokok ini. Lebih menghargai hal-hal yang lahiriah di dunia ini. Itu adalah suatu kekeliruan besar bagi kita tentunya. Puji Tuhan, kita sudah mengerti tentang 3 macam ibadah pokok ini. Jangan sampai kita kecilkan. Boleh dibaca ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ya. sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, secara khusus ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Terus tidak ada lagi korban Ya. untuk menghapus dosa. setelah kita memperoleh kebenaran secara khusus tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, tapi dengan sengaja kita mengabaikan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka darah Yesus tidak berlaku atas dia. Teramat lebih bagi seorang imam dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Puji Tuhan.
Saudara, Tuhan memberikan ibadah dan hukum Taurat dan janji-janjinya kepada bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 19. Sebab bangsa Israel ini adalah milik kepunyaan Allah. Disebut juga harta kesayangan. Itulah imamat rajani. Berarti kalau imamat rajani, pelayan-pelayan Tuhan tidak menghargai ibadah, betul-betul darah Yesus tidak berlaku atas dia. Yang disebut imamat rajani itu hanya bangsa Israel, bangsa pilihan umat yang dikudus, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah, harta kesayangan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kita juga melihat gereja hujan awal, gereja hujan akhir harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Bahkan gereja hujan akhir harus saling memperhatikan, saling menasihati antara yang satu dengan yang lain, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, jangan kita kecilkan itu. Sekarang kita lihat gereja hujan awal. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Gereja hujan awal. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Dimulai pembacaan ayat 41 pun boleh. Perikopnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Gereja hujan awal. Ayat 42 mulai pembacaan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Iya, khotbah Petrus terus Memberi diri dibaptis. dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka Iya. bertambah. Kira-kira Iya. 3.000 jiwa. Setelah percaya, selanjutnya langkah pertama bertobat. Langkah kedua pembasuhan air sama dengan dibaptis. Karena syarat untuk dibaptis bertobat. Berarti mereka sudah bertobat. Setelah dibaptis, barulah mereka dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi itu baru merupakan asas-asas pertama. Artinya harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Yaitu berada di dalam ruangan suci. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Lewat pengajaran rasul-rasul. Mereka diajar oleh rasul-rasul terus. Dan dalam persekutuan. Persekutuan 1. Dan mereka selalu berkumpul untuk Tekun memecahkan dalam pemecahan roti 2. dan berdoa. Tekun dalam berdoa. Puji Tuhan. Gereja hujan awal juga melakukan kegiatan yang sama. Yaitu 1. Bertekun dalam persekutuan. Menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu. Disertai dengan kesaksian Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian 2. Bertekun dalam pemecahan roti. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Disertai dengan perjamuan suci. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. 3. Tekun dalam berdoa. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, Keluaran 30 ayat yang ke-6. Jadi, itu 3 macam ibadah pokok. Saudaraku, sesuai dengan 3 macam alat yang ada di dalam ruangan suci. Tetapi itu juga kegiatan yang dikerjakan oleh gereja hujan awal. Puji Tuhan. Namun, lebih jauh kita melihat mengenai ibadah ini. Ibadah yang diukur oleh Tuhan, kita harus tahu. Puji Tuhan, kita sudah mengetahui tentang 3 macam ibadah pokok. Tetapi kita harus tahu ibadah yang diukur oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita beribadah, mengerjakan pekerjaan soal beribadah, tapi tidak mengerti tentang ibadah yang diukur oleh Tuhan. Ini kan namanya menghabiskan waktu, saudaraku, menghabiskan waktu lalu
menyia-nyiakan semua yang sudah dikorbankan, baik itu tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, dan lain sebagainya. Sebab itu kita harus tahu tentang ibadah yang diukur oleh Tuhan. Haleluya. Sekarang Keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-6. Boleh dulu kita lihat. Keluaran pasal 25, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ayat Keluaran 24 ayat 12 dan loncat Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Kemudian Keluaran 30 ayat 6. Keluaran 24 ayat 12 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa di Gunung Sinai. Ya, berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Keluaran pasal 3 ayat 12 tadi. Amin, saudaraku. Amin. Tanda bahwa Musa diutus oleh Tuhan adalah pada saat dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka akan beribadah di Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Dan itu sudah benar, maka pada Keluaran pasal 24, mereka sudah berada di Gunung Sinai. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya. Naiklah menghadap aku ke atas gunung, Ya. dan tinggallah di sana. Ya. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, Ya, memberikan loh batu, terus yakni hukum dan perintah ya. yang telah kutuliskan untuk Ya. diajarkan kepada mereka. Ayat pas Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, Ya. supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Terus Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, Ya. sebagai contoh kemah suci, Ya. dan sebagai contoh segala perabotannya, Ya. demikianlah harus kamu membuatnya. puji Tuhan. Tuhan memberi kepada bangsa Israel sebagaimana sebagai umat pilihannya, satu, hukum-hukum. Dua, ibadah. Amin, saudaraku. Amin. Dua, ibadah. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, Keluaran 30 ayat 6. Inilah keistimewaan daripada bangsa Israel, daripada bangsa-bangsa lain. Tuhan memberikan hukum-hukum. Satu, dua, Tuhan memberikan ibadah kepada bangsa Israel. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita harus tahu dengan pasti bahwa pengertian yang lama tidak boleh dipertahankan. Banyak orang Kristen berkata bahwa orang Kristen tidak perlu ke gereja. Tidak perlu beribadah, maksud dengan lain kata tidak perlu beribadah. Karena gereja adalah rumah, karena gereja adalah hidup kita, itu betul. Tapi harus berada di rumah Tuhan. Karena di situ Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Amin, saudaraku. Jadi jangan keliru dengan pengertian yang lama. Ya, amin, saudaraku. Mutlak harus beribadah. Tidak beribadah tidak masuk surga. Sebab tidak beribadah tidak mengenal Allah Trinitas. Sebab Tuhan memberikan ibadah di atas Gunung Sinai dengan keadaannya sebagai Allah Trinitas. Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa dilihat dengan keadaannya tadi. Tampilnya tadi ketika Yesus Allah turun ke atas Gunung Sinai. Disertai dengan guru dan kilat dan api. Itu menunjuk kepada pribadi dari Allah Roh Kudus. Yang kedua disertai dengan asap, awan atau awan padat. Itu menunjuk kepada pribadi Allah Bapa. Kemudian terdengar bunyi sangkakala. Itu pribadi daripada Allah Anak, Yesus Kristus. Jadi kalau tidak beribadah, tidak mengenal Allah Trinitas. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang Keluaran pasal 30 ayat yang ke-6. Tuhan sudah berikan hukum-hukum, betul? Tuhan sudah berikan ibadah, betul? Tapi kita harus mengerti tentang ibadah yang diukur oleh Tuhan. Ayat 6. Mengenai mesbah pembakaran ukupan. Iya. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum. Ya. Di depan tutup pendamaian Ya. yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Puji Tuhan. Tetapi kedudukan dari mesbah dupa itu dekat sekali, dekat dengan tirai atau tabir bait suci.
Berarti mesbah dupa itu lebih maju daripada dua alat lainnya yang ada di dalam ruangan suci. Coba, ini saudara perhatikan. 3 macam alat di dalam ruangan suci ini, itu menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Tetapi mesbah dupa itu lebih dekat dengan kedudukan daripada mesbah dupa, lebih dekat dengan tirai atau tabir bayi suci. Puji Tuhan, lebih maju daripada 2 alat yang lain, meja roti dan pelita emas. Amin, saudaraku. Saudara, itu bukan kedudukan itu, posisi dari mesbah dupa itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Tetapi demikianlah Tuhan mengaturnya demikian rupa, supaya kita boleh semakin mengerti tentang hal ibadah yang diukur oleh Tuhan. Amin. Baik, Matius tentang tabir. Tabir atau tirai atau tabir bait suci Allah itu merupakan bayangan daripada daging. Tabir bait suci Allah atau tirai adalah bayangan daripada daging. Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan ayat 51. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya. Yesus berseru pula Ya. dengan suara nyaring. Ini doa penyahutan. Terus Lalu menyerahkan nyawanya. Eli Eli lama sabaktani, sesudah berseru dengan nyaring, dengan seruan Eli Eli lama sabaktani, lalu menyerahkan nyawanya. Kepada Bapa. Terus Dan lihatlah, ya, tabir bait suci pada terbelah saat ia menyerahkan nyawanya, lihatlah tabir bait suci terbelah 2. Terus dua, dari atas sampai ke bawah, robek dari atas sampai ke bawah. Terus dan terjadilah gempa bumi, Ya. dan bukit-bukit batu terbelah. saudara, ketika Yesus mati, maka robeklah tirai dan terbelah, ya, dan bebaslah jalan menuju tabut perjanjian, yaitu tata Allah. Setelah mengalami perobekan daging, terbukalah jalan untuk menuju tabut perjanjian, yaitu tata Allah. Pendeknya, doa penyembahan adalah jalan atau cara untuk merobek atau menyalibkan daging sepenuh. Doa penyembahan adalah satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk merobek atau menyalibkan daging sepenuh. Setelah terjadi perobekan daging sepenuh, terbukalah jalan untuk berada di tabut perjanjian, untuk berada di tata Allah, untuk berada di dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada cara lain. Berarti, saudara, ibadah kita di hari-hari ini tidak berhenti hanya pada mengerti firman Allah, tidak berhenti hanya soal kesaksian, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Itulah ibadah yang diukur oleh Tuhan. Kalau hanya mengerti firman, hidup dalam firman, mengetahui firman, kemudian menjadi kesaksian di tengah-tengah kegiatan roh, ibadah ini belum cukup untuk diukur oleh Tuhan. Ibadah harus sampai kepada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Itu ibadah yang diukur. Amin. Puji Tuhan. Tadi jelas sekali, pada saat Yesus menyerahkan segenap hidupnya, itu merupakan doa penyembahan. Barulah tirai atau tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Jadi jelas, doa
atau penyembahan adalah satu-satunya cara untuk kita berada di dalam hadirat Tuhan, menembusi kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi sayangnya gereja di hari-hari ini hanya mengerti soal ibadah raya minggu. Justru mengecilkan dua ibadah lainnya. Ibadah pendalaman Alkitab, apalagi doa penyembahan. Seharusnya justru kita berada pada doa penyembahan. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Puji Tuhan. Seharusnya justru kita berada pada ibadah doa penyembahan. Justru ini yang ditinggalkan. Kan sudah keliru. Mengapa? Karena orang Kristen beribadah dengan pengertiannya. Atau juga mungkin beribadah karena aturan gerejawi. Aturan gerejawi dari aturan-aturan dari nenek moyang yang sifatnya berkaitan dengan adat istiadat. Puji Tuhan. Inilah ibadah yang salah kaprah, tetapi puji Tuhan. Sore ini, oleh karena kemurahannya, Tuhan memberi pengertian tentang ibadah yang diukur bagi kita sore ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ibadah yang diukur ini dibenarkan oleh Rasul Paulus, dibenarkan oleh Rasul Paulus sesuai dengan ciri penulisannya yang dikirim kepada orang Ibrani. Sesuai dengan ciri penulisannya yang dikirim kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 9 ayat 1. Ibrani pasal 9 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Berikom. Tempat kudus di bumi dan di surga. Tempat kudus di bumi dan di surga. Tabernakel di surga dan tabernakel di bumi. Berarti ibadah pelayanan kita di bumi ini adalah merupakan gambaran dan bayangan dari ibadah pelayanan di surga. Itu yang benar. Sesuai dengan contoh atau model yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasul Paulus. Amin. Puji Tuhan. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ibadah ini, ibadah yang kita jalankan ini menggunakan pola kerajaan surga. Pola tabernakel itu pola kerajaan surga. Maka kalau gereja tidak mengerti pola tabernakel, tidak pernah mengerti tentang pola kerajaan surga. Sehingga banyak orang Kristen menjalankan ibadah dengan aturan sendiri dan dengan sebutan ibadah sendiri. Maka muncul sebutan ibadah-ibadah. Begitu banyak sebutan ibadah di muka bumi ini. Puji Tuhan, tanda bahwa pengertian sudah menyusupi ibadah-ibadah di bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Ya. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya. Jadi saudaraku, perjanjian yang pertama itulah tabernakel Musa, mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ada aturannya, puji Tuhan. Haleluya. Namun bukan berarti kita terpaku dengan aturan-aturan tabernakel. Aturan atau perabotan-perabotan yang ada di dalamnya memang sudah disusun demikian rupa. Kita tidak mungkin membuat tabernakel secara lahiriah. Tetapi yang kita melihat, peraturan-peraturan yang kita lihat di dalamnya adalah arti rohaninya sekarang. Amin, saudaraku. Yang kita lihat adalah arti rohaninya.
Kita tidak mungkin membuat tabernakel secara jasmani seperti tabernakel Musa. Tapi peraturan itu bisa kita lihat sesuai dengan arti rohani dari perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Amin. Barulah ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, Ya. dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Ya. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Terus, Di belakang tirai yang kedua, Ya. terdapat suatu kemah lagi Ya. yang disebut tempat yang maha kudus. terus, Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas Ya. dan tabut perjanjian Ya. yang seluruhnya disalut dengan emas. terima kasih sampai di situ saja. Puji Tuhan. Saudara, kemah yang paling depan disebut dengan ruangan suci, terdapat dua alat, yaitu satu, kaki dian emas. Puji Tuhan. Dua, meja roti sajian. Ia tetap, dua alat ini ternyata tetap berada di dalam ruangan suci. Amin, saudaraku. Tetap berada di dalam ruangan suci. Puji Tuhan. Tetapi di belakang tirai yang kedua, yaitu ruangan maha suci, di situ terdapat dua alat. Satu, mesbah pembakaran ukupan emas. Dua, tabut perjanjian. Jadi sudah sangat jelas, saudara, doa penyembahan yang membawa kehidupan kita, ibadah doa penyembahan, ibadah yang memuncak sampai kepada penyembahan, itulah yang membawa kita sampai ke hadirat Tuhan. Sementara dua alat lainnya, kaki dian emas dan meja roti sajian, tetap tertinggal di ruangan suci. Inilah contoh patron dari gereja yang tertinggal. Itu sebabnya tadi saya katakan di atas tadi, ibadah tidak hanya berhenti, hanya sebatas mengerti firman, mungkin sudah menjadi pelaku. Atau tidak berhenti hanya kepada kesibukan-kesibukan menjadi kesaksian roh. Tetapi ibadah harus berada pada puncaknya, itulah penyembahan. Karena penyembahan inilah yang membawa kita sampai ke hadirat Tuhan. Sementara dua macam ibadah, dua alat lain, dua macam alat yang lain, pelita emas dan meja roti sajian tertinggal. Inilah gambaran dari gereja yang tertinggal, patron dari gereja yang tertinggal. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Rasul Paulus tidak keliru dalam hal menulis ini. Karena di dalam 2 Korintus pasal 12, saudaraku, dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, itu terkena kepada ruangan maha suci. Nah, pada saat dia diangkat ke tingkat yang ketiga, dalam kurung berada dalam ruangan maha suci, disitulah dia melihat ternyata mesbah pembakaran ukupan emas itu sudah ada di ruangan maha suci. Tetapi dua alat lainnya, meja roti dan pelita emas, masih tertinggal. Inilah patron gereja yang tertinggal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ibadah ini harus berada pada puncaknya. Jangan jalan di tempat. Harus sampai kepada tingkat rohani kita, harus berada sampai kepada penyembahan. Berarti penyerahan diri sepenuhnya. Menyerah berarti tidak lagi berlaku di situ kehendak daging. Kemudian tidak lagi menjalankan ibadah Taurat. Amin, saudaraku. Haleluya. Tidak lagi berlaku di situ ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah itu seperti yang biasa saya sampaikan, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama artinya mempersembahkan tubuh jasmaninya kepada Tuhan di tengah ibadah, tetapi manusia batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa mezbah pembakaran ukupan emas ada di dalam ruangan maha suci? Ya. Jawabnya, doa penyembahan yang akan membawa gereja Tuhan untuk berada di hadirat Tuhan atau tahta Allah. Puji Tuhan. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ketujuh. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, Ya. dan ia pergi berdiri dekat mezbah Ya. dengan sebuah pedupaan emas. Ya, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah, terus dengan sebuah pedupaan emas. Jelas ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Dia imam besar agung. Puji Tuhan. Amin. Seorang malaikat. Kalau malaikat tidak seorang. Seorang malaikat lain berarti ini jelas Yesus Kristus. Yesus anak Allah. Dia imam besar agung. Puji Tuhan. Terus? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, Ya. untuk dipersembahkannya, Ya. bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Ya. Kepadanya diberikan banyak kemenyan loh, saudara. Terus? Dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus, Ya. di atas mezbah emas di Ya. hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan, Ya. bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari Ya. tangan malaikat itu ke hadapan Puji Allah. Tuhan. Yesus Kristus atau Yesus anak Allah, dia adalah imam besar yang akan memimpin doa penyembahan, memimpin orang-orang kudus di dalam doa penyembahan untuk dibawa sampai kepada hadirat Tuhan. Maka jadi dari sini saya mengambil kesimpulan, anak Tuhan tidak boleh tergembala lewat internet kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa karena tidak menemukan penggembalaan yang pas. Dia harus dipimpin, sebab orang-orang kudus dipimpin oleh Yesus sebagai imam besar, memimpin orang-orang kudus dalam doa penyembahan yang akan membawa mereka sampai kepada hadirat Tuhan. Jadi mutlak anak-anak Tuhan harus beribadah. Dan ibadahnya harus sampai kepada puncaknya. Puncak rohani kita adalah doa penyembahan. Jadi tidak boleh tidak beribadah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tidak boleh tidak beribadah, harus beribadah. Karena di tengah ibadah itu, Yesus tampil sebagai imam besar yang memimpin orang-orang kudus dalam doa penyembahan untuk selanjutnya dibawa sampai kepada hadirat Tuhan. Kalau tidak ibadah, tidak ada imam besar. Tidak ada imam besar. Tidak ada imam besar yang melayani ibadah itu. Maka kalau anak-anak Tuhan mengerti tentang kebenaran, harus beribadah. Sebab di tengah ibadah itu, Yesus anak-anak tampil sebagai imam besar. Kepadanya diberikan banyak kemenyan. Berarti Yesus anak Allah, dia imam besar, hidup dalam doa penyembahan yang besar. Kalau tidak beribadah dalam ibadah doa penyembahan, tidak ada yang memimpin hidupnya sampai kepada hadirat Tuhan. Biar berjungkir balik berjam-jam dalam penyembahan. Kalau tidak hidup dalam ibadah doa penyembahan, hidupnya tidak ada yang memimpin. Tidak akan dipimpin untuk sampai kepada hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi mutlak kita butuh penggembalaan, di dalamnya kita berada sama dengan berada di tempat pengudusan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok.
puncak ibadah itulah doa penyembahan. Haleluya. Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa doa penyembahan adalah ukuran tingkat rohani gereja Tuhan. Bukan pengetahuan Alkitab, meja roti sajian, dan bukan pekerjaan yang banyak. Sama dengan kesaksian atau pelita emas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 12 ayat 13. Lihat di sini, Wahyu 12 ayat 13. Betapa di sini kita akan mengerti betapa pentingnya pengertian tentang ibadah ini, dan ibadah memang harus sampai kepada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Wahyu pasal 12 ayat 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Naga memburu perempuan itu. Ya, di Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9, Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi pada akhirnya mereka kalah dan dilemparkan ke bumi. Itu ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kemudian setelah mereka dikalahkan dan dilemparkan ke bumi, kita lihat reaksi mereka pada ayat 13. Dan ketika naga itu sadar Iya. bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, Iya. ia memburu perempuan yang melahirkan Iya. anak laki-laki itu. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, maka ia segera memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ia segera memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Siapa perempuan ini? Inilah gereja yang sedang mengandung dan sudah melahirkan anak laki-laki. Itu bagaikan tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan maha suci, dengan 3 macam alat yang ada di dalamnya. Dengan mengandung 3 macam alat di dalamnya. Itulah 1 meja roti, 1 buli-buli emas berisi mana, sama dengan mengandung kasih dari Allah. Kemudian 2 tongkat Harun yang bertunas, mengandung dari roh Allah. Kemudian 3 2 loh batu yang berisikan hukum Allah, mengandung kasih Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi buli-buli emas berisi mana, itu adalah firman Allah, mengandung dari firman Allah. Sedangkan 2 loh batu mengandung dari kasih Allah. Posisi dari tabut perjanjian ini ada di dalam ruangan maha suci bersama-sama dengan doa penyembahan. Mezbah pembakaran ukupan emas. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian ayat 14 sampai 15. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar Ya. yang besar, Ya. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Jadi kita mengambil kesimpulan, hidup dalam doa penyembahan, kedudukannya sama dengan tabut perjanjian, kedudukannya sama dengan mempelai Tuhan. Amin. Kepada mempelai Tuhan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Terus. Di mana ia dipelihara Ya. jauh dari tempat ular itu Ya. selama 1 masa, Ya. 2 masa dan setengah masa. 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya Ya. air sebesar sungai Ya. ke arah perempuan itu, Terus. supaya ia dihanyutkan Ya. sungai itu. Puji Tuhan. Tetapi kepada mempelai Tuhan diberikan sayap burung nasar yang besar. Diberikan sayap burung nasar yang besar, supaya ia dipelihara jauh dari mata ular, supaya ia dipelihara di padang gurun, jauh dari mata ular, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kepada mempelai Tuhan, mempelai Tuhan itu, itulah kerohanian yang sudah sampai kepada ruangan maha suci, doa penyembahan, bersama-sama dengan tabut perjanjian. Itulah gereja yang sempurna. Itulah mempelai Tuhan. Amin. Kepada mempelai Tuhan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, supaya diterbangkan ke padang belantara, jauh dari mata ular,
untuk dipelihara di situ selama 3 tahun setengah. Inilah kelebihan daripada mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan kita asal beribadah seperti dibiasakan oleh orang lain yang tidak mengerti pola kerajaan sorga. Kita bersyukur kita mendapat pola di tengah kita menjalankan ibadah yang berpola kerajaan sorga. Jangan kita anti kepada pola tabernakel. Justru di situ kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dengan pola ini kita boleh mengerti tentang ibadah yang diukur oleh Tuhan. Tadi kita sudah melihat mezbah pembakaran ukupan sudah berada di dalam ruangan Maha Suci bersama dengan tabut perjanjian. Berarti menjadi mempelai Tuhan. Tetapi berbeda dengan 2 alat lainnya, meja roti sajian atau mengerti firman. Kemudian kaki Dianma sibuk dalam pelayanan. Nah, ini adalah contoh patron gereja yang tertinggal. Karena ibadahnya tidak memuncak sampai kepada penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, sayap burung nasar yang besar itu diberikan kepada mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan. Siapa mempelai Tuhan? Ibadahnya sudah sampai kepada penyembahan. Amin. Tingkat rohaninya tidak jalan di tempat. Puji Tuhan. Kemudian ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan. Ayat 15 dulu, ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Lalu ular naga itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Tujuannya supaya perempuan itu mempelai Tuhan dihanyutkan oleh sungai itu. Setan memang selalu membuat tandingan. Ini adalah tandingan dari sungai air kehidupan. Wahyu 22 ayat 1. Setan juga selalu membuat tandingan. Allah bertata di dalam kerajaan surga. Setan juga membuat tatanya sendiri. Selalu ada tandingan. Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya gereja yang sempurna masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba atau pesta nikah anak domba. Juga pada akhirnya setan juga mengadakan pesta burung-burung. Itulah yang disebut tubuh Babel. Jadi selalu ada tandingan. Hampir menyamai dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Tapi mempelai Tuhan tidak terkecoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini loh hebatnya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tidak terkecoh dengan ajaran lain. Walaupun dari mulut ular itu disemburkan air sebesar sungai. Sepertinya firman yang limpah. Tapi tujuannya untuk menghanyutkan, menenggelamkan, mematikan rohani anak-anak Tuhan. Tapi kita lihat mempelai Tuhan. Ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi datang menolong perempuan itu, gereja sempurna mempelai Tuhan. Terus ia membuka mulutnya ya, dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari ya, mulutnya. tapi lihat, apa yang menjadi pertolongan atas mempelai Tuhan, mempelai wanita Tuhan. Di sini kita melihat, bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Bumi datang menolong. Membuka mulutnya dan menelan sungai
air sebesar sungai yang keluar dari mulut naga itu. Kita lihat dulu yang dimaksud dengan bumi di sini dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ada kabut naik ke atas. Boleh baca ayat 5. Belum ada semak apapun. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan. Belum ada apapun di tumbuhan padang. apapun di padang. Terus? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Iya, terus? Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada ibadah. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Belum ada kegiatan roh, belum ada ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Tapi lihat ayat yang ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas. Tapi ada kabut naik ke atas dari mana? Dari bumi. Dari bumi. Terus? Dan membasahi seluruh permukaan Iya. itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Itulah doa penyembahan. Kabut yang naik dari atas bumi, itulah doa penyembahan. Amin. Sebelum ada kegiatan kita, sebelum kita memuncak, ibadah kita memuncak sampai kepada doa penyembahan, kasih Allah sudah membasahi hati kita. Amin. Kasih Allah sudah membasahi hati kita. Itu kemurahan yang tidak dimengerti oleh manusia. Kemurahan yang tidak dimengerti di luar jangkauan pikiran manusia. Siapa yang mengerti kalau saudara akhirnya tergembala dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon? Tidak ada yang mengerti. Siapa yang tahu sebelumnya? Kalau kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tidak ada yang mengerti. Lalu siapa yang tahu sebelumnya bahwa puncak ibadah adalah doa penyembahan? Tidak ada yang mengerti. Tapi kasih Allah yang membasahi hati kita. Amin. Itu yang menolong. Doa penyembahan inilah yang menolong mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tak terselami jalan-jalannya. Kita merasa asing pola tak pengajaran mempelai, pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita melihat kembali. Setelah ditolong doa penyembahan, maka apa reaksi daripada ular naga ini berikutnya? Setelah dia ditolong diselamatkan dari mata ular naga, apa reaksi daripada naga ini berikutnya? Puji Tuhan, untung tidak ada marga sinaga di sini ya. Wahyu 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Silakan marah. Silakan marah. Terus. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Iya, dia marah. Berarti hanya sebatas jengkel. Tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya loh, saudaraku. Hanya bisa marah. Jengkel saja. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mempelai wanita Tuhan. Yang sudah berkemenangan oleh Tuhan lewat doa penyembahan. Amin. Terus. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang tersisa, yang tertinggal. 2 alat yang ada di dalam ruangan suci, meja roti, firman Tuhan, pelita emas, kegiatan roh, kesaksian roh. Terus, yang menuruti hukum-hukum Allah, firman Allah. dan memiliki kesaksian. Haleluya, ini gereja yang tertinggal. Naga itu marah sekali. Akhirnya dia memerangi keturunannya yang lain. Inilah gereja yang tertinggal, yaitu memiliki kesaksian Yesus. Berarti hidup dalam roh, kemudian memiliki hukum-hukum Allah. Berarti hidup di dalam firman, mengerti firman.
tapi kerohaniannya tidak sampai kepada puncaknya, yaitu doa penyembahan. Inilah yang menjadi sasaran daripada mata ular. Puji Tuhan. Jadi, boleh-boleh saja kita bersyukur. Kita sudah mengerti firman. Boleh bersyukur. Kemudian diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan. Boleh. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Kerohanian kita harus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Gereja mempelai dipelihara oleh Tuhan selama 3 tahun setengah. Tapi gereja yang tertinggal menjadi sasaran daripada mata ular naga. Yang hanya memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian roh. Tapi rohaninya tidak memuncak sampai kepada penyembahan. Ternyata orang yang mengerti firman masih bisa mempertahankan sifat manusiawi. Dan hidup di dalam roh juga masih bisa mempertahankan hidup manusiawi. Terikat dengan perkara lahiriah ternyata bisa. Tetapi kalau sudah hidup dalam penyembahan, berarti sudah menyerah secara total. Yang ada adalah kehendak Allah. Di situ tidak terlihat lagi kehendak daging. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Haleluya. Nah, inilah gereja, inilah ibadah yang diukur oleh Tuhan. Sedangkan gereja yang tertinggal diserahkan kepada antikris. Haleluya. Injil Lukas 21 ayat 20. Injil Lukas 21 ayat yang ke-20. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentang runtuhnya Yerusalem. Ya. Apabila kamu melihat Yerusalem Ya. dikepung oleh tentara-tentara. Ya, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ibadah pelayanan sudah dikepung, terus Ketahuilah ya. bahwa keruntuhannya sudah dekat. Ya. Kalau pembinasa keji sudah berdiri di tempat kudus, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Amin. Terus ayat 23 sampai 24. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil Ya. atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat Ya. atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Terus Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Ya. Dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Iya. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita melihat gereja yang mengalami celaka, antara lain satu, ibu-ibu yang sedang hamil. Ibu-ibu yang sedang hamil menunjuk gereja yang masih mengandung dosa. Hamil berarti mengandung dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian dua, ibu-ibu yang sedang menyusukan bayinya. Menunjuk gereja yang masih terikat dengan segala pergumulan dosa. Ya, gereja yang masih terikat dengan segala pergumulan dosa. Mereka akan tewas oleh pedang dan menjadi tawanan ke segala bangsa. Mereka akan tewas oleh pedang dan menjadi tawanan ke segala bangsa. Itulah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu antikris, pembinasa keji. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mereka akan tewas oleh pedang dan menjadi tawanan ke segala bangsa. Kemudian Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diinjak oleh antikris sampai genaplah zaman bangsa-bangsa, yaitu antikris menginjak-injak selama, yaitu aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Amin, saudaraku. Genaplah zaman bangsa-bangsa. Itulah zaman antikris selama 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Jadi doa penyembahan kita
harus disertai dengan penyerahan diri sepenuh dan dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Baik, kita lihat dulu Sakaria 12 ayat 10. Sakaria 12 ayat 10. Baca. Demikian firman Tuhan. Ratapan atas dia yang tertikam. Ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud Itulah imamat rajani. Terus? dan atas penduduk Yerusalem. Ya, mereka yang melayani Tuhan. Terus? Dan mereka akan memandang kepada dia Ya. yang telah mereka tikam. Ya, memandang kepada salib Kristus. Terus? Dan akan meratapi dia Ya. seperti orang meratapi anak tunggal. Terus? Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak Ya. sulung. Lihat ya, Tuhan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Sehingga mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi sudah jelas di sini bahwa roh Allah ini yang akan memimpin kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, penyembahan atau penyerahan diri dipimpin oleh Roh Tuhan sepenuhnya. Penyembahan itu bagaikan penyerahan Yesus ketika ia ditikam dan mati di kayu salib. Itu penyerahan semacam ini, penyerahan yang disertai dengan dipimpinan Roh Tuhan. Tanpa Roh Tuhan kita tidak bisa menyerah dan memuliakan Tuhan. Menyerah untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi oleh roh pengasihan dan roh permohonan ini, saudaraku, penyerahan kita menjadi sempurna kepada Tuhan. Penyembahan itu bagaikan penyerahan Yesus mati di kayu salib. Tertikam mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi penyerahan itu disertai dengan doa penyembahan dan penyerahan diri, disertai dalam pimpinan Roh Tuhan. Biasakan diri untuk merawat Roh Tuhan. Biasakan untuk merawat Roh Tuhan, saudara. Biasakan. Jangan buat dia berduka. Kapan dia berduka? Saat hidup menurut daging. Mati rohani, daging. Jangan padamkan roh. Sudah tahu pura-pura tidak tahu, berarti padamkan roh. Berbahaya, saudara. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 8. Jam di sana benarkah? Itu benar? Ya. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan anak-anak Allah. Ya. Demikian juga Roh Ya. membantu kita dalam kelemahan Ya. kita. Roh Tuhan membantu kita dalam kelemahan kita. Terus? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya, terus. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Ya. dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya. Jadi jelas. Doa penyembahan kita disertai dengan penyerahan diri sepenuh dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Inilah ibadah yang diukur oleh Tuhan. Sedangkan dua ibadah lain, gambar itulah pelita emas dan meja roti, itulah dua alat yang tertinggal. Patron dari gereja yang tertinggal menjadi sasaran dari mata si ular naga. Puji Tuhan. Dan nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain.
Itulah bangsa yang tidak mengenal Allah, disebut dengan antikris, disebut juga pembinasa keji. Menjadi tawanan. Genaplah selama 3 tahun setengah. Siapa yang bisa bertahan dengan aniaya antikris? Siapa yang bisa bertahan? Tidak ada yang bisa kuat. Oh, disinggung sedikit aja sudah tersinggung kok. Maka kalau tidak dari sekarang kita belajar untuk hidup di dalam penyerahan diri, saudaraku, yang Tuhan sudah berikan ibadah doa penyembahan pun sebagai puncak doa dan puncak ibadah, kita patut bersyukur. Ibadah doa ini adalah jalan satu-satunya untuk memimpin kehidupan kita dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 141 ayat 2. Baca. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa dalam pencobaan. Ya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Bagimu seperti persembahan ukupan, terus Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Puji Tuhan. Jadi doa penyembahan itu merupakan tanda penyerahan diri kita sepenuhnya yang selanjutnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita sudah mengerti ibadah yang diukur oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik kepada kita sekaliannya. Amin.